yakin mau ngelamar jadi wagub, Mas. Soalnya tadi pagi saya baru baca peraturannya, tiba-tiba ada yang berubah nih, Mas, peraturannya. Diketawain. Pas banget gitu. Pas banget kan kemarin katanya tadi MK yang kemarin. Ya, sekarang MA. Kalau MK kan Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adik. Jadi pas. Tapi memang mau maju atau enggak? Jangan ketawa-ketawa nanti maju betul. Suka nipu-nipu Kami juga butuh kepastian, Mas. Kalau mau maju tuh maju yang mana? aja. Jakarta, Depok, Bekasi yang mana, Mas? Ya kan namanya politik kan dinamis. Kita ngelihat kok lawannya Pak Anies lagi ngeri juga gitu loh. Ngeri gitu loh. Bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies ngelawan saya juga ngelawan kakaknya nih adik. Usah lah ngurus-ngurus Nanti 5 tahun ke depan lagi aja. Masih amannya itu. Ya, adik wapres Iya, ya kan. Kan jadi adik wapres. Ya, nanti kan abangnya presiden. Jangan diomongin 2 tahun lagi loh. Saya tidak mengerti apa pola dan cara yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya Joko Widodo, karena rupanya berbagai kritikan yang masuk itu bukannya dijadikan sebagai alat untuk memperbaiki diri, tapi dijadikan sebagai olok-olok, atau bahasa lainnya misalkan seolah-olah seperti lu mau ngapain sih, lu nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang lu katain itu nggak ada maknanya sama sekali. Kami punya kuasa, ya sekehendak kami saja. Rasa-rasanya kami mendengar itu menjadi sebuah kata-kata yang meskipun tidak eksplisit disampaikan oleh mereka, tapi dalam faktanya pola perilaku, cara respon itu mengarah ke sana. Seperti dalam podcastnya Kaisang Pangarep yang dia dengan tertawa-tawa, terkekeh-kekeh mengakui ya memang ada mahkamah kakak, mahkamah adik. Ya, ada satu perspektif yang bisa kita lihat. Bagaimana keberanian dari kawan-kawan komika dalam mengkritisi di depan orang ya. Itu satu hal yang bagus. Tapi di sisi lain, ternyata itu dijadikan jurus tak tahu malu ala Kaisang. Jadi hari ini kalangan Gen Z, kalangan Gen Z, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini pola komunikasinya sudah berbeda dengan pola kita selama ini. Kalau di kita-kita ada orang yang melakukan kesalahan, dia malu. Nah hari ini ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia menertawakan sendiri kesalahannya, kemudian simpatik datang dari rakyat. Nah artinya apa? Artinya ini pekerjaan kita semua, para bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, orang Sunda bilang wayahna. Anak-anak itu harus diberikan pemahaman, harus diberikan pengertian. Jumlah pemilih pilpres, pileg kemarin dengan pilkada sekarang bertambah pemilihnya. Ya, yang kemarin belum 17, ada yang sekarang sudah 17. Artinya apa? Mereka belum paham. Mereka hanya melihat tayangan-tayangan yang begini di Reels, Instagram, di TikTok. Kemudian, lucu juga ya, saya pilih deh. Nah, ini harus disadarkan. Oleh siapa? Mau tidak mau, ini bagian dari dakwah. Ya oleh kita, orang-orang dewasa yang sudah tahu akan dibawa kemana negeri ini oleh kaum politik dinasti. Bang, bahas peraturan negara yang diubah demi Kaisang bisa nyalek. Menarik nih. Sebenarnya ini topik ngeri-ngeri sedap. Cuma kalau dibiarin jadinya ngeri-ngeri-ngeri. Nggak ada sedapnya. Kita main sama Kompas dan CNN. Ternyata Kaisang mau nyalon jadi wakil gubernur Jakarta. Nah, Kaisang itu umurnya masih 29 tahun. Sementara syarat usia cagup dan cawagup itu 30 tahun. Berarti kalau ngikutin aturan, belum bisa. Nah, tiba-tiba memang perintahkan KPU cabut batas usia calon kepala daerah. Berarti dengan ini Kaisang bisa ikutan. Buat kamu yang nggak tahu, Kaisang ini anaknya presiden kita, Pak Jokowi. Kok bisa pas banget waktu anak presiden mau nyalon tiba-tiba peraturannya diubah? Kebetulan banget nih. Soalnya nggak mungkin lah peraturan diubah demi anaknya presiden, nggak mungkin. Walaupun kebetulan ini kejadiannya udah 2 kali. Karena kemarin waktu Gibran maju jadi cawapres juga kayak gini. Usia minimal cawapres itu 40 tahun. Sementara Gibran itu umurnya 36 tahun. Peraturannya diubah makanya Gibran bisa ikutan. Jadi rasanya agak-agak dejavu. Tapi ini pasti kebetulan.
Cuma 2 kali. Nah, netizen langsung pada komen, atur aja Pak, ini kan negara kalian. Enak punya bapak selalu nyariin kerjaan buat anaknya. Saya pas baca ini langsung mikir, ini sederhana tapi bapak saya nggak bisa. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desong. Halo, Bapak, Bu Kaisang mau ini minta proyek triliunan Bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya Bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku Bapak. Oh, bukan toh. Bukan Bapak, bukan. Dek, Bapak ada pesan yang penting buat kamu. Kenapa kok Bapak jadi serius gini toh? Dengerin Bapak. Bapak minta pulsa ya. Pulsanya Bapak habis. Oh, foto Pak nggak cetok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desong. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang. Dasar ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita bicara tentang 5, 10, 20, dan 30 tahun ke depan. Indonesia yang digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas 2045. Hari ini hanya menjadi Indonesia cemas. Jangan-jangan besok menjadi Indonesia lemas. Kalau kita tidak beri pemahaman. Jadi kita bicara hal-hal yang besar tentang negara, tentang presiden, tentang partai politik dan segala macam. Ujungnya apa? Ujungnya mari kita bergerak dengan cara kita, dengan ruang lingkup yang bisa kita lakukan, terutama lingkaran terdekat kita. Siapa itu? Ya anak-anak kita, ya keponakan kita, ya cucu-cucu kita. Teman-teman, komen di bawah ya. Ini kemasan ala Gen Z yang berbahaya kalau kita biarkan saja. Karena mereka kemudian merasa ini sebuah lelucon yang patut dihargai, yang patut diapresiasi, dan ujungnya patut dipilih. Ini penyelewengan, ini penggiringan opini ala 2024, ala Kaisang, ala Gibran. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. Rekam jejak adalah bahan untuk kita memprediksi dia akan melakukan apa ke depannya. Kebohongan, kejahatan, keculasan, pengkhianatan, itu semua terkumpul di situ. Jadi marwah Joko Widodo hari ini justru sedang dihancurkan oleh Gibran dan Kaisang. Tapi memang belum banyak yang mengerti, banyak yang belum paham, malah tergiring opini. Propaganda menggunakan komedi untuk melegalisasi politik dinasti. Persis ini yang kita maksudkan ya. Jangan sampai kita terkena propaganda ala komedi Gen Z ini. Karena ujungnya menyelewengkan. Kita lihat bagaimana ucapan-ucapan Pak Jokowi yang bagaikan bumi dan langit. Bilang meroket ternyata tekor. Bilang tidak akan impor ternyata impor. Bilang ini mobil terbaik SMK ternyata ngilang. Ini jadi yang harus kita ingatkan terus ke anak-anak kita gitu. Ini satu contoh lagi, ada video juga ini.
tentang bagaimana pernyataan Gibran, pernyataan Jokowi tentang, sudahlah, tonton aja lah ya. Kebohongan yang meningkat di posting Demokrasi, rasa nepotisme, Bambang Mulyono. Kebohongan yang meningkat di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Investasi yang masuk di KN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN.